Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya hanya dari rumah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 8 sikap berani, yaitu kisah Nabi Saleh alaihissalam. Saleh alaihissalam merupakan nabi yang kelima setelah Nabi Hud alaihissalam. Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk kaum Samud. Nah, kaum Samud berada di kota Hijr, di antara daerah Suriah dan Arab Saudi. Kaum Samud pandai membangun rumah dan bangunan yang indah, megah, dan kokoh dengan memahatnya dari batu gunung. Kaum Samud hidup makmur dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Namun, kaum Samud mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud ingkar kepada Allah karena menurut kaum Samud, harta kekayaannya datang dari mereka sendiri, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud menyembah patung-patung buatan mereka sendiri. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Samud tidak mendengar perkataan dari Nabi Saleh alaihissalam. Maka dari itu kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Nabi Saleh pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan seekor unta. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan Nabi Saleh. Tiba-tiba sebuah batu di hadapan mereka mendadak terbelah dua. Seketika dari dalam batu itu muncul seekor unta betina. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terpana. Maka sejak kejadian itu ada sebagian kaum Samud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selebihnya masih saja tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, lebih jelasnya simak video tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu,
Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur. Pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu, keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kisah dari
kisah Nabi Saleh alaihissalam. Dari kisah Nabi Saleh alaihissalam ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, berani berbuat baik dalam segala hal. Yang kedua, tidak berputus asa untuk mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berani mengajak teman untuk berbuat baik. Yang keempat, terus-menerus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan. Dan yang terakhir, tidak merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hikmah dari kisah Nabi Saleh alaihissalam bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berani dalam mengambil keputusan atau berani bertanya. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipelajari dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.